Cowok ini mau liburan ke Jepang sendirian, tapi dia nggak bisa bahasa Jepang. Jadilah akhirnya dia ngide buat motoin apa aja yang sekiranya bakal dia butuhin di Jepang nanti. Dia motoin kloset WC, taksi, minuman botol, mesin cuci, penunjuk arah, ayam yang lagi dipanggang, burger, garpu, minuman kopi, hotel, kafe minuman, sisir, jam waker, dan lain-lain. Dan tibalah hari dia berangkat. Dia udah naik pesawat menuju ke Jepang. Saat nyampe di bandara Jepang, dia udah semangat dan senang banget. Bahkan di taksi pun dia nggak berhenti-berhenti mandangin setiap gedung yang ada di Jepang. Saking dia nggak nyangkanya nih bisa ke Jepang sendirian. Pas dia turun, dia kebelet pengen pipis. Dia segera nyari orang yang bisa ditanyain tempat toilet di mana. Dan ketemulah 3 cewek Jepang ini. Si cowok langsung nunjukin foto kloset yang udah dia foto sebelumnya. Awalnya dia diketawain sama 3 orang cewek ini, tapi untungnya mereka paham dan langsung ngasih tahu si cowok di mana tempat toiletnya berada. Dia pun langsung terima kasih dan pergi. Ternyata rencana dia buat pakai penunjuk foto itu berhasil juga. Kasian banget cowok ini ditinggal sendirian sama temen-temennya saat liburan. Jadi kilas balik saat pertama kali mereka liburan, semua teman-teman si cowok udah punya pasangan. Cuman dia sendirian yang masih jomblo. Jadilah akhirnya dia terasing sendirian. Kayak pas main perahu semuanya sama pasangan, dia cuman sendirian doang. Terus pas mereka mau foto, dia yang sendirian malah disuruh motoin temen-temennya sama pasangannya. Saat mau pakai sunscreen, temennya dipakein pasangannya. Dia malah kesusahan buat pakai sendiri. Terus dia juga harus berada di tengah saat temennya sama pasangannya lagi berantem. Dia jadi bingung deh. Dan pas dia mau berenang, dia kesusahan lagi buat naikin resleting bajunya karena gak ada pasangan yang bisa dimintain tolong. Untungnya pasangan dari temennya ada yang mau ngebantuin dia, tapi dia jadi gak enakan deh. Dan sampailah dia ditinggal sendirian saat lagi ke toilet karena temennya kelupaan. Untungnya temennya udah ingat, dia dijemput lagi deh. Tapi dia gak bisa marah karena dia kan orangnya gak enakan, abisnya jomblo sendirian. Saat jalan-jalan sama keluarganya pakai mobil baru, bocil ini tiba-tiba ngupil. Dia bingung mau buang upilnya di mana karena mobil ayahnya kan masih baru, takut nanti lengket di sana. Dia lihat-lihat di sekeliling mobil itu, dari kursinya masih bersih banget. Dia mikir, sayang kalau dikotorin. Terus dia lihat ke depan juga, nggak mungkin dia lempar upilnya ke depan. Dia pun ngehela nafas, kebingungan di mana mau buang upilnya. Ya, daripada bingung, dia akhirnya nelan upilnya sendiri deh. Masalah pun selesai, dia seneng banget. Tapi bocil ini jorok banget ya. Aneh banget, saat cowok ini lagi berendam di bathtub, tiba-tiba jarinya digigit sama tokek. Dia kaget banget. Tapi setelahnya pikiran si cowok jadi melayang. Dia mendadak pingsan. Dan pas dia bangun, dia ngeliat kalau jari yang digigit sama tokek tadi udah berubah jadi jari lem super. Dan tiba-tiba ada suara piring pecah yang kenceng banget. Ternyata ibunya gak sengaja mecahin piring kesayangannya. Si ibu jadi sedih banget. Si cowok yang ngelihat jarinya tiba-tiba kepikir, kayaknya dia bisa pakai jari lem supernya buat ngebenerin piring yang pecah itu. Berhasil, piringnya balik lagi kayak semula. Ternyata lem yang ada di jarinya itu punya kekuatan buat ngebenerin apa aja. Bahkan si cowok juga bisa lengket di mana aja dengan lem super di jarinya. Ibunya pun nyeritain semua tentang anak cowok supernya ini ke semua tetangganya. Dan sekarang si cowok jadi viral di mana-mana. Dia nolongin semua orang dengan kekuatan lem supernya. Dan semua orang ngasih dia julukan, jadi manusia lem super. Tapi karena dia kebanyakan pakai lem super di jarinya, lem supernya jadi habis. Dia nggak bisa ngebantuin siapa-siapa lagi. Ya, dia jadi pahlawannya cuma sebentar doang. Dia pun kecewa deh. Cowok yang suka pamer ini disuruh buat pakai helm saat berkendara karena dia suka kebut-kebutan. Tapi dia nggak mau karena dia ngerasa dia yang udah jago pakai motor gak akan terjadi apa-apa. Mana dia juga pakai motornya ngebut banget kan, dan sok-sokan juga ngajarin orang cara ngendarain motor saat di tikungan. Dan pas di lampu merah, dia pun berhenti sebentar. Tapi karena dia ini nggak sabaran dan ngerasa nggak ada mobil yang lewat, dia pun tancap gas. Ya, dia malah papasan sama mobil yang lewat. Jadinya dia kena tabrak deh dan langsung masuk rumah sakit. Saat di lampu merah, bapak ini tiba-tiba keluar dan ngambil busa yang udah dikasih sabun. Terus dia pergi ke mobil belakang yang lagi nunggu lampu merah juga.
Nah, si bapak tiba-tiba naik ke mobil depan pria ini, terus ngebersihin kaca depan mobil si pria. Si pria jadi bingung, bapak ini kenapa ngebersihin kaca mobilnya? Setelah itu si bapak minta uang ke si pria karena udah ngebersihin kaca mobilnya. Anehnya si pria nurut-nurut aja, mana tampang si bapak juga kayak sangat gitu kan. Nah, udah dapat uang dari si pria, si bapak pun masuk lagi ke mobilnya. Dan uang yang dia dapat dari si pria tadi dia kasih ke istrinya. Ternyata si bapak disuruh sama istrinya buat kerja jadi tukang bersih kaca mobil di lampu merah. Ya, ada-ada aja ya, untung si pria orangnya nggak pemarah. Cowok ini lagi BAB di toilet. Pas sudah selesai, dia lihat tisunya ternyata udah habis. Ya, dia jadi panik. Mana dia lagi sendirian di rumah, gak ada yang bisa dimintai tolong buat ambil tisu. Terus di tempat penyimpanan, tisunya juga gak ada. Yang ada cuman plastik pembungkusnya doang. Dia cari di bawah keranjang sampah, juga gak ada. Ya siapa tahu ada tisu bersih yang jatuh kan. Dia jadi panik dan bingung. Nah, tiba-tiba dia sadar kalau di tangannya kan ada majalah PS yang tadi dia baca. Nah, dia ngide mau pakai kertas majalah itu aja. Pas dia lagi nyari kertas mana yang mau dia robek, dia malah gak rela karena isi di majalahnya bagus-bagus semua. Ya, gak jadi deh ngerobekin majalahnya. Dia lebih milih nunggu sampai keluarganya pulang aja. Pas cewek ini naik bus, dia bingung banget karena dia ngeliat ada seorang bapak yang ada di luar ngasih kiss bye ke arah dia. Dia jadi bingung, bapak itu kiss bye ke siapa? Terus ada pria yang natap dia walau dia udah jauh. Bahkan ada yang ngejar dia dan ngetok-ngetok jendela mobil busnya. Pria yang lagi mesraan sama pacarnya ini juga ngeliat ke arah dia. Si cewek jadi bingung, tapi dia juga malu. Pokoknya sepanjang perjalanan, dia diliatin terus sama cowok-cowok yang ada di luar. Dia jadi salting banget dan senyum-senyum sendiri. Dia ngerasa kayaknya cowok-cowok itu terpikat sama kecantikannya. Dia seneng banget. Dan sampailah saat dia turun dari bus, dia masih senyum-senyum bahagia. Tapi dia ternyata salah sangka karena ternyata cowok-cowok itu bukan ngelirik dia, tapi gambar yang ada di bus ini. Ya, si cewek udah kegeeran banget. Saat bangun, pria ini kaget banget karena tiba-tiba ada suara singa yang ngedeket ke arah dia. Pria ini lagi camping sama anaknya. Nah, saat itu mereka lagi tidur. Seremnya, singa itu kayaknya ada di dekat tenda mereka. Si pria jadi panik banget. Segera dia ngambil senter buat ngeliat keluar. Dengan perasaan takut dan hati-hati, dia pun ngebuka pintu tendanya. Terus dia ngeliat ke sekeliling tenda. Suara singa itu makin kenceng. Dia jadi tambah takut. Dan dia lihat istrinya lagi tidur di luar. Dia ngambil remote TV karena ternyata suara singa itu berasal dari TV, guys. Dia rupanya bukan camping di luar, tapi di dalam rumahnya sendiri. Ya, ada-ada aja ya. 3 pria ini lagi camping. Terus mereka memasak makan malam kan. Tiba-tiba mereka ngeliat ada sesosok raksasa yang lagi ngebongkar kotak sampah buat nyari makanan. Kayaknya si raksasa ini udah kelaparan banget. Nah, salah satu dari cowok ini tiba-tiba ngide mau ngejahilin si raksasa. Dia ngasih makanan kaleng ke raksasa itu. Pas si raksasa itu ngebuka kalengnya, ternyata isi kaleng itu bukan makanan, tapi mainan buat ngejahilin orang gini. Ya, si raksasa jadi kaget dan dia pun kabur. Nah, 3 cowok ini malah ketawa ngelihat si raksasa itu ketakutan. Setelahnya mereka masuk ke mobil campervan mereka. Nggak taunya si raksasa itu balik lagi. Dia sekarang udah ngebawa ular yang gede banget. Terus dia lempar ular itu ke kaca jendela mobil 3 cowok ini. Kaca mobil mereka pun pecah dan ular itu pun masuk ke dalam mobil. 3 cowok ini pun akhirnya tiada. Dendam si raksasa pun terbalaskan.